apakah kemudian anemia ini bersifat herediter, menurun genetik dari orang tua ke anak, atau sebenarnya tidak ada hubungannya itu, Dok? Sebagian besar memang nggak herediter, tapi ada anemia yang diturunkan, misalnya pada penyakit-penyakit thalassemia, Mhm, itu kan diturunkan. mhm, Kemudian kekurangan enzim G6PD itu juga diturunkan. mhm. Nah, untuk yang diturunkan ada, tapi sebagian besar sih sebenarnya tidak diturunkan. Gejala-gejala apa sih, Dok, yang biasa umumnya terjadi ketika anak mengalami anemia, Dok? Ya, biasanya kalau anemianya ringan itu tidak bergejala, Mhm, hampir nggak ada gejala. Walaupun kalau secara umum yang sering dikatakan gejala anemia itu kan letih, lemah, lesu. mhm, Tapi kalau anak-anak hanya anemia ringan tuh sangat jarang, karena mhm, kita tahu bahwa anak-anak itu sangat aktif. Nah, biasanya kalau anak udah mulai menampilkan gejala pucat, itu anemianya mungkin kadar hemoglobinnya sudah turun di bawah 8. Nah, mungkin mhm, orang tua baru notice di situ. Tapi mhm, sebelum sampai ke situ, sebenarnya ada tahap-tahapan, misalnya anaknya pertumbuhan berat badannya tidak naik mhm, sesuai dengan apa yang seharusnya. Semakin rendah kadar hemoglobinnya, kita akan bisa melihat bahwa anak itu akan nampak semakin pucat. Nah, mmm, pucat itu bisa dilihat dari mata. mhm, Matanya itu di bagian dalam yang mata ini, Mas, dibuka mhm, mhm, begini. mhm. Nah, itu kan biasanya kelihatan merah ya, namanya Betul. konjungtiva. Nah, kalau ini kelihatan pucat, Oh, kita harus curiga, ini kenapa ya kok pucat? Nah, terus eh, lidah itu kan juga biasanya kalau kita menjulurkan lidah kelihatan kemerahan ya. betul. Nah, itu kalau kelihatan pucat kita juga harus curiga. Mmm, Kenapa kok kelihatan pucat? Nah, kemudian telapak tangan. Telapak tangan ini mhm, kan harusnya kelihatan kemerahan. Kita bisa bandingkan telapak tangan kita yang tidak anemia dengan orang yang anemia. Pasti akan kelihatan lebih putih orang yang anemia. oke, oke. Kalau dia lelah, itu mungkin kalau lelah biasa dengan istirahat nanti lelahnya hilang, kemudian bisa aktif lagi. Tapi Mhm, kalau orang dengan anemia sudah istirahat, setelah istirahatnya cukup pun dia tidak bisa sesegar kalau orang-orang yang lain. Jadi mhm, tetap rasa lelahnya itu sepanjang hari meskipun sudah beristirahat dengan cukup. mmm, Lelah, ngantuk, karena kan otaknya juga mengalami kekurangan oksigen, jadi relatif merasa lebih ngantuk, kurang konsentrasi, seperti mhm. itu kalau Oke, anemia. berarti bedanya kalau Tuh, jadi lelah biasa lelahnya habis. tuh nggak hilang-hilang gitu. Sebenarnya dampaknya ke anak Ya, ini sendiri seperti apa? Apakah kemudian dampaknya bisa merembet, semisal bisa komplikasi atau seperti apa ini, Dok? ya. Kalau anemia itu terjadi sejak dia masih sebelum 2 tahun ya, terus Mhm, kita tidak mengetahui bahwa anak ini mengalami anemia, mhm, asupan makanannya tidak dijaga dengan baik, tidak diberikan suplementasi zat besi dalam makanannya sehari-hari, anak itu kemungkinan akan mengalami gangguan pertumbuhan. Jadi, mhm, berat badannya tidak naik dengan mhm, optimal, otomatis kalau berat badan tidak naik optimal, tinggi badan juga dalam jangka waktu yang lebih lama akan tidak optimal juga. Nah, yang paling dikhawatirkan adalah pertumbuhan otak, di mana pertumbuhan otak anak itu kan sangat pesat sampai dengan usia 2 tahun. Nah, kalau mhm, dalam 2 tahun pertama seorang anak itu mengalami anemia, dikhawatirkan pertumbuhan otaknya juga terganggu, mmm. sehingga kecerdasannya juga terganggu. Salah satu mungkin yang dilakukan sebagai selain kemudian ke dokter, periksa dan mendapatkan perawatan adalah banyak kemudian orang tua memberikan obat penambah darah itu, Dok, ke anak-anaknya karena pikirannya kan anemia berarti kurang darah seperti itu. Nah, kalau menurut Dokter Mila seperti apa untuk obat penambah darah ini? Efektif atau enggak dan kemudian ada dampak efek sampingnya atau enggak itu, Dok? Ya, obat penambah darah yang dijual di pasaran itu sebenarnya adalah suplementasi zat besi. Heeh, Jadi diberikan sebagai suplementasi, mhm, diminum setiap hari untuk mencukupkan kadar zat besi di dalam tubuh kita sehingga bahan baku untuk membentuk sel darah merah itu cukup. Suplementasi zat besi ini tentu efektif untuk anemia yang disebabkan karena kekurangan zat besi. Kalau anemianya bukan karena kekurangan zat besi, kita berikan suplementasi zat besi tentunya tidak efektif ya. semoga ini menjadi hal baik yang bekal bagi Ya, para orang tua yang memiliki anak atau yang ada riwayat anemia pada anaknya. Terima kasih Dokter Mila pagi hari ini sudah berbagi ya, informasi bersama kami. Semoga ini menjadi informasi baik untuk kita semuanya dan kita doakan semoga anak-anak kita semuanya tetap sehat gitu ya, Dok ya. Terima kasih Dokter Mila, sehat-sehat terus. ya.